sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Hmm. Nah, Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Nah, mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Nah, mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Nah, mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Nah, mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Sudah viral. Akhirnya
kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Hmm. Nah, tapi Nah, kan mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Sudah tidak punya malu. sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Hmm. Nah, tapi Nah, kan mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Sudah tidak punya malu. Halo, kembali lagi di The Paparok TV bareng sama Ko Eten, Iya. Ko Mecin. Ini adalah Klan Koko. Gimana Keren guys? Koko Ghost to Bandung ah. Boys to Bandung. Ghost to Bandung, kita mau edukasi orang-orang Bandung yang komen-komen Bandung bang. Oke, Nah. wes sikat ah. Gas, Gas. ya kan? Jadi kita habis ada acara podcast, kita lewat dari sini ternyata parah banget. Parah ya banget. kan? Gue tadi mau turun langsung gue mau tampol lah. Anjir. Kenapa? Lu mau tampol Kesel itu. gala-gala apa? Enggak, maaf ya, Koko canda loh. Kok canda. Nah yaudah, jadi gini kita edukasi karena bahaya banget. Jadi pas tadi kita keluar rel kereta, mereka tuh udah standby di rel-relnya gitu bro, ya kan? Nah ini kita edukasi biar suruh puter. Ternyata itu nggak jauh dari situ 50 meter bro. Ya, Untuk putarannya ya. Putarannya. Itu aja orang masih lawan arah. Males banget, anjir. Dan gua di posisi mobil yang bener nih, jalur bener. Jadi kayak udah mau siap-siap tubruk-tubrukan sama pelawan arah yang lagi dipalang sama rel, yang ngerti nggak guys? Kalau nggak ngerti nanti lihat aja dah. Pokoknya kita langsung aja ya. Langsung. Jangan lupa follow Michael Eton 12 Instagram. Instagram. Lo? Mecin Utara 2. Oh iya. Oke guys, stay tune. Itu ono. Nah, lihat tuh. Tegur aja bro, tegur tuh. Oh, jalannya sulit. Bisa. Lawan arah. Puter. Oh, Ya. itu macet. Ada apa macet, Pak? Muter nyaho. Muter. Orang jalan dah, deh. Muter. Orang jalan dah. Orang arah Muter. itu kok. Bahaya, jangan digasakeun ya. Pakai helm. Ah, bagus gini di sini. Mantap. Ya. Tiap hari ya, soalnya tiap hari. Mau suruh-suruh mau bayar. Mainan Mau apa, nyuruh-nyuruh Kak? mau gaji. Nyuruh-nyuruh. Harusnya jangan ada yang jaga, harusnya juga lebih was-was diri. Jangan nunggu jaga. Ya tenang aja. Putar. Lawan arah, bikin macet. Putar. Jangan lawan arah. Bikin macet. Jangan dibiasain.
Bandel nih, mana mulu. Putar. Putar. Lawan arah ini. Oh. Cewek jauh sih. Ayo, angkat. Nah, geser sini. Taruh. Kenapa? Gue bengong. Kenapa? Oh, gue bengong. Ada yang luka nggak? Ini masih apa, Kak? Masih apa, Mbak? Oh, kenapa? Aman nggak? Ada apa? Hah? Ada apa? Kenapa? Licin. Licin. Oh, tapi aman nggak kakinya? Bisa bangun. Kakinya bisa bangun nggak? Apa? Aman nggak? Aman. Coba cek lagi barangnya ada di mana nggak? Apa? Motornya kenapa? Coba cek dulu. Kenapa diem ya? Hati-hati Mas, lagi licin kayak gini ya. Berkendara hati-hati. Ya udah. Hati-hati. Lanjut. Periksa lagi ada yang ketinggalan nggak? Ada yang jatuh nggak? Aman ya? Hati-hati Mas ya. Siap. Yuk. Ya. Bawa anak kecil juga. Hah? Bikin macet, woy. Pala lo tiap hari. Bacot. Ini banyak juga yang dukung, guys. Tapi orang-orang tuh di jalan kenapa nggak pada bertindak? Karena satu, males, kedua, takut. Kang Dedi, ya jelma lieur Kang Dedi. Lawan arah, Kang Dedi bawa ke barak we lah Kang Dedi. Nges kolot, anger we. Iya arahnya kemana tuh Pak? Aja. Arahnya ka ditu. Sok lieur teh. Jangan sering-sering Pak.
Kamu udah tua, harusnya ngasih contoh, kita anak muda. Ini mah lawan arah. Mau kemana lagi? Arahnya mau kemana? Sono mana sono? Suka-suka jalan dehnya. Liar. Bro. Kan itu. Siapa? Wali Kota Bandung, ini tolong dibenerin di jalur kereta api. Banyak yang jatuh motor di sini, bikin macet juga. Tuh, Wali Kota atau Gubernur, jalur ini di lampu merah Kosambi, Bandung. Udah tahu macet, lawan arah. Nyengir lagi. Udah tahu rame, tahu macet, hujan, ntar kecelakaan aja. Udah tahu lagi macet, lawan arah. Kocak. Udah tahu macet, lawan arah. Ntar nabrak orang, minta maaf. Udah tahu jalanan rame. Susah bener taat lalu lintas dah. Ntar ketabrak, bilangnya ini itu. Aduh. Yuk. Ntar kalau ketabrak bilangnya ini itu alasan. Ntar kalau orang lain luka nggak mau tanggung jawab. Tabrak aja itu. Iya, beleguk. Ntar kalau nabrak orang bilangnya putar-putar, woi. Woi. Bandel banget. Bikin macet aja lu. Dikasih tahu, bukannya balik terusin. Awas. Asik. Itu licin-licin ya? Iya. Kenapa ya? Hujan. Sakit luka nggak? Udah. Luka nggak bisa nggak? Pelan-pelan deh. Tuh sebentar, tuh bisa. Wah, kacau. Itu licin ya? Iya. Oh, saja dong. Tuh. Biar lebur baik-baik. Harus gimana? Ya udah mau fight. Ya udah ayo. Baik-baik dari mana? Mau fight.
bukan Ya baik, terus baik-baik. nggak perlu ditegur baik-baik. Negur Lu udah tahu baik-baik. nih arah kemana? Lu udah tahu nggak? Ya Lu udah gini tahu, nggak? tapi kan Ya udah udah biasa terus lewat ngapain? sini. Ngapain harus ditegur baik-baik? Lah, negurnya baik-baik. Nggak jangan- perlu negur baik-baik. Jangan demi konten Yaudah, lu bisa yaudah fight gini, lah. gini. Ya udah fight. Jangan demi Fight, konten fight, lah. fight, fight. Apa? Saya kan nggak tahu apa-apa. Nggak Saya tahu kan apa-apa lewat. gimana kemana? Loh. Nggak tahu apa-apa. Lu udah berjembut. Nggak tahu apa-apa. Lah terus? Kenapa? Kau terus kenapa? Kau terus kenapa? Standarin motor, jadiinlah. Mau sama yang lebih kecil? Oh, lebih kecil loh. Hah? Abang aja. Ya harusnya kan bang berbaik-baik. Nggak perlu. Nggak baik-baik. perlu, udah Lu salah. dijemput. Masa ditegur baik-baik? Maunya gimana? Maaf, lawan arah masa maunya Nggak begitu. perlu ditegur. Lu udah tahu Lah, nih kalau arah yang kayak salah. gini, Yang lain Nggak nggak ada yang baper. Saya juga nggak baper loh. Ya terus Lah, nggak kenapa? baper, Lu ngapain masih di standar? sini? Lu ngapain Loh. mau standar? Ya, bukan mustahil Kalau sana mau aja fight, juga fight. di Ya, sana udah. juga bisa di sini masa nggak Udah bisa. salah jangan Mana debat. bisa? Udah salah dikasih tahu kan sudah debat. muter. Mundur, mundur. Ya udah mas. Macet Bukan nih. mundur. Iya awas. Ya udah. Ya udah awas. Standar. Ya tandain muka kalian ya. Iya. Aman kalian. Ngancem, Jalan. kamu ngancem. Kamu ngancem. Kamu nandain muka gua. Nggak